Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, adik-adik sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berjumpa lagi dengan mata pelajaran fikih. Dan seperti biasa, hari ini Pak Guru akan menyajikan materi lanjutan saat ini tentang ketentuan sholat jamak. Nah, ini kalau di pembelajaran dia masuk pada bab 6 ya. Kemudahan beserta kesulitan ya, atau beserta kesulitan terdapat kemudahan. Inilah salah satu kemudahan yang diberikan Allah kepada kita dalam hal sholat, yakni tentang sholat jamak. Nah, khusus saat ini Pak Guru akan menjelaskan tentang sholat jamak. Tetapi seperti biasa, kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan suratul Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya, baik adik-adik sekalian. Dan sebelum Pak Guru melanjutkan penjelasan tentang materi, Pak Guru akan menguraikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat jamak. Yang kedua, dapat menjelaskan hukum dan dalil daripada sholat jamak. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan syarat sah sholat jamak. Dan yang keempat, dapat menjelaskan macam-macam sholat jamak. Baik, langsung saja masuk pada pengertian sholat jamak. Nah, sholat jamak atau jamak menurut bahasa berarti mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Jadi dua sholat wajib ini dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya dikerjakan pada waktu zuhur atau asar. Nah, ini contohnya. Misalnya kita menggabungkan sholat zuhur dan asar, dikerjakan pada waktu zuhur atau dikerjakan pada waktu asar. Atau menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya, dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Itu disebut menjamak sholat atau sholat jamak. Nah, adapun untuk sholat subuh, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, sholat subuh tidak bisa dijamak, tidak bisa digabungkan dengan sholat apapun. Subuh harus dikerjakan pada waktunya dan tidak boleh atau tidak bisa digabungkan dengan sholat apapun. Nah, lanjut dengan dalil sholat jamak. Pak Guru langsung saja dengan terjemahan untuk mempersingkat video ini agar supaya durasi waktunya tidak terlalu lama. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika bepergian sebelum matahari condong ke barat atau sebelum masuk waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, kemudian menjamak kedua sholat tersebut. Jika beliau bepergian setelah matahari condong ke barat atau setelah masuk waktu zuhur, maka beliau sholat zuhur kemudian berangkat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1111 dan Muslim nomor 704. Nah, jelas ya adik-adik sekalian, dari dalil ini menjadikan acuan atau menjadikan dasar tentang bolehnya untuk menjamak sholat. Bahwa Nabi katanya kalau akan bepergian ya, akan melaksanakan perjalanan, dan beliau akan pergi sebelum matahari condong ke barat, maksudnya sebelum masuk waktu zuhur, maka Nabi mengakhirkan sholat zuhurnya, nanti dikerjakan di waktu asar. Kemudian dia jamak dua sholat tersebut. Jika beliau bepergian setelah matahari condong ke barat, maksudnya kalau Nabi nanti akan keluar, nanti akan berjalan atau akan melakukan perjalanan setelah matahari condong ke barat, maksudnya setelah masuk waktu zuhur, maka Nabi melaksanakan sholat zuhur baru Nabi berangkat. Jadi jelas ya adik sekalian. Untuk lebih jelasnya ini ada beberapa dalil juga. Ada yang dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata bahwa apabila Rasulullah SAW
gegas atau tergesa-gesa dalam perjalanan, maka beliau menjamak sholat maghrib dan isya. Maksudnya kalau dia terburu-buru untuk perjalanan, maka beliau menjamak sholat maghrib dan isya. Kemudian hadis yang tadi juga ini dari Anas bin Malik yang Pak Guru baru bacakan sebelumnya. Ada juga dari Anas bin Malik, apabila Rasulullah bergegas untuk bepergian jauh, maka beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur sampai memasuki awal waktu sholat asar. Sesudah itu beliau akan menjamak kedua sholat tersebut. Beliau juga mengakhirkan pelaksanaan sholat maghrib sampai mega merah di langit sudah hilang untuk menjamaknya dengan sholat isya. Mega merah itu artinya awan merah di langit ya, di langit tempat matahari terbenam, itu kan penanda waktu maghrib. Nah, jika sudah hilang awan merah tersebut, sudah berganti dengan gelap, maka itu sudah masuk waktu isya. Nah, Nabi sering melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya di waktu itu kalau beliau sedang ada dalam perjalanan atau melakukan perjalanan. Masuk pada hukum sholat jamak. Nah, menjamak sholat hukumnya mubah atau boleh bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Tentunya syaratnya tadi Pak Guru akan jelaskan setelah ini. Jadi mubah atau boleh saja hukumnya bagi orang yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Hal ini merupakan ruksyah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat dalam keadaan tertentu. Jadi ini keringanan atau kemudahan yang diberikan Allah kepada kita umat Muhammad dalam melaksanakan sholat sesuai dengan keadaan. Kalau kita dalam perjalanan terburu-buru, boleh kita menjamak sholat. Macam-macam sholat jamak. Nah, sholat jamak ini ada dua macam, hadirin sekalian. Yang pertama sholat jamak takdim, yaitu mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama atau waktu awal. Contoh ya. Nah, jamak takdim ini dikerjakan atau mengumpulkan dua waktu sholat wajib dikerjakan di waktu awal. Contoh, ini ada dua. Yang pertama, melaksanakan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi, kita kerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Di waktu zuhur, di waktu awal. Zuhur kan yang awal daripada yang asar, ya kan? Kemudian mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya di waktu maghrib. Nah, maghrib dan isya kan maghrib yang awal. Jadi mengumpulkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib itu disebut jamak takdim karena di waktu yang awal. Kemudian yang kedua jamak takhir, yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu kedua atau waktu akhir. Nah, jamak takhir ini juga ada dua, yaitu mengumpulkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Kalau yang tadi di awal jamak takdim itu zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, di waktu awal. Nah, ini jamak takhir, zuhur dan asar dikerjakan di waktu akhir, yaitu di waktu asar. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Mengumpulkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya, itu disebut jamak takhir. Pak Guru berikan contoh ya. Kita dalam perjalanan, katakanlah agak jauh ya perjalanannya. Misalnya kita ke Gorontalo atau ke Manado. Dari Kota Mobagu ke Gorontalo atau ke Manado. Ya, kemudian kita dapat waktu maghrib di perjalanan. Ya, kita dapat waktu maghrib di perjalanan. Kemudian kita berencana sholat saja di situ, atau sesuai saja dengan yang disunnahkan Nabi. Apabila kita berjalan belum masuk waktu sholat, maka nanti sholat sudah waktu berikut di tempat tujuan, misalnya seperti itu. Jadi apabila kita sampai di Manado sudah diperkirakan nanti isya, maka nanti kita kerjakan sholat isyanya di Manado, atau kita perjalanan ke Gorontalo, nanti kita kerjakan sholat isyanya di Gorontalo berserta dengan sholat maghrib. Jadi namanya jamak takhir. Tapi apabila kita pada waktu masuk sholat maghrib masih di Kota Mobagu dan kita akan perjalanan ke Manado atau ke Gorontalo, ya alangkah baiknya kita langsung jamak takdim. Langsung kita sholat maghrib beserta sholat isya, kemudian kita melaksanakan perjalanan. Supaya biar walaupun waktu isya kita dalam perjalanan dan tiba kita sudah kecapean, sudah capek untuk sholat, tak masalah karena kita sudah sholat jamak saat sebelum berangkat. Paham ya? Syarat umum sholat jamak. Nah, ini syaratnya apa sih? Syaratnya sehingga kita bisa menjamak sholat. Nah, yang pertama adalah orang yang musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan perjalanannya dalam rangka kebaikan, tidak untuk maksiat. Ya, jadi perjalanannya itu perjalanan baik, bukan untuk perjalanan maksiat.
Yang kedua, jarak perjalanannya minimal 80,64 km. Jadi 80,64 km. Kalau dari sini, dari Kota Mobagu menuju ke Amurang itu kurang lebihnya ada 110 km. Berarti sudah lebih daripada syarat ini. Apalagi ke Manado itu ada sekitar 200 km. Apalagi ke Gorontalo. Jadi semakin jauh itu. Jadi boleh menjamak sholat kalau perjalanan sejauh itu. Yang berikut, yang ketiga, tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Maksudnya kita sholat itu tidak boleh makmum dengan orang setempat. Kita harus sholat, kalau kita ingin makmum, ingin berjamaah ya sama-sama menjamak sholat, sama-sama dalam perjalanan dan menjamak sholat. Tidak boleh makmum pada orang yang bermukim, pada orang yang setempat situ yang melaksanakan sholat biasa. Yang terakhir, berniat sholat jamak ya. Jadi berniat sholat jamak itu merupakan salah satu syarat sah atau syarat umum melaksanakan sholat jamak. Masuk pada syarat sholat jamak takdim. Nah, tadi kan sholat jamak ada dua, ada takdim dan ada ta'khir. Yang pertama, ini untuk sholat jamak takdim syaratnya adalah dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama yang dahulu ya, misalnya zuhur dahulu kemudian asar, atau maghrib dahulu kemudian isya. Jangan terbalik ya, jangan asar dulu baru zuhur, atau jangan isya dulu baru maghrib. Kemudian niat jamak dilakukan atau dilahirkan pada sholat pertama. Jadi niat sholat jamak itu dilahirkan, diucapkan pada saat kita akan melaksanakan sholat yang pertama. Misalnya zuhur dan asar, kita niat pada waktu melakukan sholat zuhur. Atau maghrib dan isya, kita niat pada waktu melaksanakan sholat maghrib. Yang ketiga, berurutan antara keduanya. Artinya antara keduanya ini tidak ada jeda ya, tidak boleh disela dengan adanya sholat sunnah atau lain-lain. Jadi habis sholat zuhur ke asar tidak usah sholat sunnah, langsung sholat asar. Maghrib ke isya juga begitu, tidak ada sholat sunnah, langsung. Kemudian syarat sah sholat jamak takhir. Yang pertama, niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Niat juga dilaksanakan pada sholat yang pertama. Niat ini, diri sekalian dan saudara-saudaraku sekalian, boleh diucapkan pakai bahasa Indonesia. Ya, saya niat menjamak sholat takdim misalnya ya, zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, wajib karena Allah Ta'ala. Boleh kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Ada juga yang tidak ingin melafazkan niatnya, silahkan, tetapi alangkah baiknya kita ucapkan agar supaya menghilangkan was-was ya, menghilangkan was-was dalam sholat kita. Yang kedua, masih dalam perjalanan, tepat datangnya waktu sholat yang kedua. Jadi waktu datangnya sholat yang kedua ini kita masih dalam perjalanan. Nah, ini syarat untuk menjamak sholat takhir. Misalnya zuhur dan asar, waktu asar juga kita ini masih dalam perjalanan, dan kita singgah ataupun sampai di tujuan, kita sholat jamak takhir. Baik adik sekalian, Pak Guru ingin menjelaskan sedikit bahwa ibadah sholat merupakan ibadah yang tidak dapat ditinggalkan walau dalam keadaan apapun. Hal ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Pak Guru kasih contoh ya. Misalnya puasa di bulan Ramadan. Jika kita dalam keadaan sakit, boleh kita tidak berpuasa, tapi nanti kita bayar puasa kita tebus puasa kita di luar bulan Ramadan. Zakat juga demikian. Kalau pada saat menunaikan zakat kita tidak punya uang untuk mengeluarkan zakat, maka tidak usah berhutang. Ya, niatkan saja insya Allah kita tunaikan zakat kita qada zakat kita nanti insya Allah tahun berikut saat ada rezeki itu. Ya, meskipun sama-sama wajib, tetapi itulah perbedaan sholat dengan ibadah tersebut. Tetapi sholat harus dikerjakan hari itu. Makanya Allah beri keringanan apabila kita dalam perjalanan, Allah mudahkan, boleh menjamak sholat. Bahkan nanti di pembelajaran setelah ini Pak Guru akan menjelaskan boleh mengqasar sholat. Apa itu qasar? Nanti setelah materi ini Pak Guru akan jelaskan materi tentang sholat qasar. Jadi adik sekalian, sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Pak Guru sudah jelaskan dalam semester 1 lalu ya. Tidak bisa berdiri boleh dengan duduk, tidak bisa duduk boleh dengan berbaring, boleh juga dengan isyarat sesuai dengan kemampuan kita. Sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim selama masih memiliki akal. Maaf, ini akal ya, bukan akan. Memiliki akal dan ingatannya normal. Kemudian menjamak sholat adalah ruksyah atau keringanan yang diberikan Allah untuk memudahkan orang yang dalam perjalanan. Jadi adik sekalian, sekali lagi ingat baik-baik bahwa sholat adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan selama kita masih berakal,
dan ingatan kita masih normal. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap di rumah, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan jangan lupa jauhi kerumunan dan gunakan masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.